Bersama berdua hangat peluk darimu. Halo, selamat malam. Kembali lagi di Kumis Podcast. Dan ini adalah sesi artis seperti biasa ya. Betul dong. Ini episode berapa sih? Episode 9. 9 ya? 9 ya. Jadi kita 9 tuh sebelum 10. Oh iya, benar. Ya kan? Berarti setelah 8. Setelah 8. Iya. Ini adalah audio review mistis. Betul. Dan seperti dengan sesinya kita akan mereview salah satu pengalaman yang diberikan oleh para pemirsa kawan komis. Alhamdulillah ternyata ada yang mengirimkan lagi sih. Iya, karena mendengar yang episode 7 ya, yang keranda. ya katanya itulah. Dan dia Terpancing. mengirimkan uang. Kalau uang boleh kalian ya kirim Iya dong. ke mana? Donasi Saweria. Itu ada di ada linknya di deskripsi. di deskripsi. Mungkin nanti di episode ini juga dicantumin di deskripsinya. Oke. Lanjut. Jadi dia mengirimkan ceritanya lewat Gmail dari Lewat Gmail, dan dia ini bernama Hasan. Hasan Sadikin. Bukan lain. Bukan itu. Hasan mana? Itu rumah sakit. Hasan Wadi orang bingung. Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan mah atuh ieu. Meureun. Dulu sih. Pokoknya mah aktif di partai lah orang ngadengnya mah. Oh, bener. Hasan ini. Hasan. Jadi Hasan ini mempunyai kisah mistisnya pada saat ia sedang camping di daerah Gunung Manglayang. Lu baca nggak sih? Baca. Buka gerak laptop Bisa buka web bisa nih hidup teh. Kita sambil lihat ya. Nah, ini jadi Hasan ini anjing lengkap kieu mah Adanya umur 32 tahun. Tapi kejadiannya pada saat umur 26 tahun. keur mujeh. Nah, Kan memajahna. jadi beliau itu apa ya? Katanya kegiatan reuni gitu. Nah, Reuni TK. anjing reuni. Reuni SMA-nya. Ya. Yang kebetulan dulu tuh mereka Berarti Emang- SMA tuh setelah SMP ya? ya iyalah. Nah, konon katanya beliau itu emang dulunya sama teman-temannya tuh sering berkegiatan camping gitu, touring. Sehingga membuat kangen merenya, kangen dan mengajak lagi beberapa temannya di SMA untuk camping lagi di umur yang sudah beranjak dewasa gitu. Iya, katanya gitulah ya. Nah, langsung ke poinnya. Sejauh ini ketika udah berada di Manglayang nih, ya biasa lah ya, kumpul-kumpul, Ya, saling kangen-kangenan. Terus ada sedikit masalah di situ tuh. Nah, dia ini waktu beranjak mau tidur dan udah malam itu tuh sekitar pukul 2 malam. Dia ini tuh memang tipikal orang yang susah tidur pada malam hari, atau biasanya apa ya? Anosmia, insomnia atau goblok cing atau bener-bener. bong. Oh, Dan beliau ini belum tidur nih, dia nggak dengar ada suara yang keresakan. keresakan bagong. Lain goblok. Ya ada suara-suara gitu lah. Dan ini di Ternyata hari apa? Dibaca lagi dong, lu ada yang dilewat tuh di atas. hari Jumat, Ya, malam Jumat, sok dilewat-lewat gitu. hari Kamis malam Jumat. Nah jadi waktu itu tuh dia ngeliat nongol lah di nangkut pena teh, ya kan? Dia lihat oh ternyata temen ceweknya nih. Gitu. Ya, Dia ini memang dari dulu tuh suka lah ke si cewek ini tuh. dari sejak SMA. Gitu. Namanya ini disipil jangan sih? Bentar, gua scroll. Perasaan ada ini ya, apa sih? Not. Anjing, Jadi dia tuh gak mau untuk disebutin nama ceweknya. nanti aja di WA aja ya. Di WA. Di WA aja Kang Hasan. Nah, jadi si cewek ini tuh dia ikutin
dia ikutin dan lumayan lah itu kan, Iya, pengen iya, iya. ngobrol berdua. Iya. Sama si inisial R itu. Itu Rara sekarang mah Oh, iya. tebak ini Lain atau Rara. lain? Hah? Lain R mah. Dah naon asuh Robiah. anjing Rapli anjing jauh itu. Enggak langsung ini balik lagi ke poin. Nah ketika dia ngikutin gitu kan, ternyata dia tuh lihat si ceweknya sedang buang air lah gitu ke kamar mandi kan. Ya di situ tuh dia udahlah diamin dulu aja. Singkat cerita selesai, beres lah gitu. Dia mencoba ke arah si cewek ini gitu. Dia coba ke arah cewek ini, ternyata terus kok belum tidur katanya tuh. Kata si Hasan ini. Dia tuh Berbincang-bincang lah ya. Berbincang-bincang di situ tuh, kesempatan juga kan. Iya, kesempatan dalam kesempitan teh ini mah. Ternyata nih ketika sedang berbincang-bincang, mereka itu saling mengungkapkan hati ini. Ya, Ya kebetulan si Hasan duluan sih yang bilang karena confess. Kalau bahasa zaman sekarangnya mah nah itu ya confess. pokoknya. Teu tiba lagi gitunya orang karek apa meureun. Nah ternyata alangkah kagetnya si Hasan tuh si cewek ini mengungkapkan hal yang sama juga. Hal yang sama juga. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan sih. Oh, iya, iya. Itu ente Itu seperti mana? ya nggak tuh aja. Nah, tidak gitu. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, mereka semakin intim di situ tuh. Ya. Karena suasana yang mendukung. Ini yang gua tunggu-tunggu. Nah, Dan iya. ini juga yang para kawan kumis tunggu. Untuk kita nggak ngumpul. Nah, kita nggak akan gamblang ya, nggak akan ini karena takut dolar kuning juga. Iya. Kan kita akan sensor. Ya. Nah, dua sejoli ini tuh ewe. Belum ganjing. Dulu sensor nanti mana ini? Dia mau $1 berapa? Dolar punya. Ya baiklah. Udah kemana ya tuh udah bingung katanya. Pokoknya mereka berdua tuh Di tap lah ya, di tap lah. Ngomong teguh dulu lah. Nah, intinya mereka berdua ini tuh berhubungan intim. Kesempatan teh ada tiri satu bro. Iya. Masyarakat tangkep jadi Dan katanya memang dengan suasana yang sangat hangat itu memang pertamanya nggak dari ceweknya, Dri. Jadi si Kang Hasan ini menyebutkan bahwa dia yang memang waktu itu tuh terpikat. Tiba-tiba aja terpikat, padahal katanya nggak ada kepikiran sebelumnya untuk confess juga nggak ada. iya nggak ada. Juga untuk apalagi ke arah sana. Apalagi ke arah berhubungan intim. Iya, Dia nggak berpikir nggak seperti banget. Nah, katanya karena ya si gana mah sakolebat aya iblis teh gininya. ya juga mikat pisan weh. Beda lah si ya, ceweknya teh. si ceweknya tuh memang menggoda gitu maksudnya secara penglihatan, penglihatan. si Kang Hasan ini. Bukan secara si ceweknya menggoda bukan. Bukan inilah. Mau nyebutkin lah. Nah, terus setelah selesai ini pokoknya aya sorak kita. Japati. Dia dapat nih ya ke koprok sudah gitu. Nah, Ya ada suara seperti berhubungan. berhubungan. Akhirnya mereka selesai nih. Nah, cuman waktu selesai keadaan beda suasana tuh kayak yang mencekam banget setelah berhubungan intim tuh. Nah, ketika dia lagi benerin kancing, benerin ya berpakaian lah, dia ini mendengar suara cewek yang berbicara, makasih ya udah menghibur. Dia biasa-biasa aja. Dan ya. ini kondisinya malam katanya. Malam kan. Nah, dia biasa aja bilang oh iya sama-sama, dia sambil balikan badan. Ternyata alangkah kagetnya si Hasan ini tuh cewek ini berubah jadi sosok yang menyeramkan. Nah ini nih, ini yang bikin gue bingung juga sih. Ini kalau ini nggak tahu. Ada menariknya
ada horornya juga. Ternyata memang di sini ya katanya si ceweknya itu tiba-tiba berubah. Ya pokoknya menakutkan lah si ceweknya tuh. Rambutnya putih kalau secara gambaran sosok si Kang Hasan ini, tapi kalau muka tidak terlalu jelas. Karena menyeramkan. Ya, rambutnya putih dan kulitnya itu seperti apa ya? Kayak agak keriput gitu. Pokoknya itulah. Dia udah mulai ketakutan kan. Dia lari kencang-kencang ke arah tenda dia gitu kan. Dia lari gitu kan, sambil waktu lari itu dia ngedengar suara ketawa mengelilingi telinga dia gitu. Wah, waktu dia lihat ke belakang ternyata ada yang ngikutin dia sambil terbang malahan. Dia kaget kan, terus makin panik pokoknya. Singkat cerita pokoknya si Hasan ini tuh sampai di tenda ini. Karena mungkin berisik lah ya, dia teriak-teriak gitu kan, ketakutan. Panik Teman-temannya tuh ngenotit, ngedenger. Mungkin yang lagi pada tidur juga di situ langsung ya kebangun. Ada apa gitu ya, sehingga menanyakan hal itu. Dan yang bikin kaget, nah ini waktu teman-temannya itu pada keluar untuk menanyakan ke si Hasan, ada nih salah seorang yang si Hasan notice kok dia di sini. Ya, si cewek tersebut itu. Si R itu jadi sebenarnya tidak ada dengan Kang Hasan ini ya sebelumnya. Jadi memang dari tenda sebelumnya juga. Nah, dia itu kan kaget, dia langsung nanyain. Nah, ini sebenarnya ada yang pengen gua bacain nanti yang lucunya. Si Kang Hasan ngomong ke si R ini. Coba lu lanjut dulu. Ya pokoknya dia ini tuh verotis lah ke si R itu tuh. Diam kan di situ. Diam di situ tuh, dia ya bengong lah kan, kaget banget lah ya. Pasti karena memikirkan hal yang sebelumnya juga, itu dengan siapa dia berbicara, dia berhubungan. Ya ini yang gua baca bikin lucunya ini tuh. Gimana si Kang Hasan ini memastikannya itu dengan cara menanyakannya itu, tapi tidak langsung to the point kan? Karena gak mungkin juga ya di saat seperti itu Kang Hasan ini menanyakan kayak, kamu dari tadi kemana aja? Kan aneh juga si cewek, kenapa si Kang Hasan nanyain gitu, padahal dia juga lagi ditanya-tanyain sama orang-orang gitu. Ya tapi si ceweknya gak jawab aja biasa. Di tenda tidur, makanya kaget tiba-tiba kamu kayak gini, kenapa? Nah, dibalik nanya gitu Kang Hasan malah bingung, nggak jawab apa-apa. Hanya menjawab melihat hantu. Itu sebenarnya Kang Hasan itu bilang ya kan, cuma menceritakan kesini aja cerita ini tuh. Teman-temannya udah pada tahu. Dan ini juga nggak tahu ya. Nama juga pokoknya dia udah pokoknya Hasan aja. Hasan lah. Nggak tahu entah itu samaran atau bukan. Yang penting ini sangat mensupport kita ya. Iya, udah dengan mengirimkan cerita-cerita pengalaman dia sendiri. Betul. Pada saat itu kita review. Menurut you kenapa tuh kok bisa terjadi seperti itu? Sebenarnya gini, banyak yang pengen gue tanyain ya tentang hal itu. Walaupun dengan kiriman cerita singkat ini, ya semoga nanti Kang Hasan kurang lebih singkat. Enggak, sebenarnya masih detailingnya nggak banyak gitu. Masih bisa di secara garis besarnya ini mah. Makanya Kang Hasan semoga ini bisa menjawab nanti nih. Ada pertanyaan kayak dari orang itu pada jam berapa, posisinya kenapa kok bisa tiba-tiba langsung gitu. Maksudnya nggak memastikan dulu beneran ini orang gitu maksudnya. Ya betul lah. Dan ini nih yang gua pertanyaan itu, kok bisa ya si hantu menyerupai orang sekeliling dan bisa pas ke si Kang Hasan gitu. Nah, gak ke orang lain gitu. Kok bisa gitu? Itu yang gue bikin heran. Mungkin bisa jadi kebetulan untuk masalah
mungkin si Hantu juga nggak tahu ya Kang Hasan suka sama itu cewek. Bisa jadi kalau kenanya ke orang juga bisa, cuman karena si Kang Hasan aja itu pas posisinya tepat. Iya kayaknya gitu. Mungkin seperti itu. Dan mungkin si hantu kan bisa merasakan atau melihat kita ya. Sedangkan kita tidak bisa merasakan mereka. Betul. Jadi menyerupaiklah si sosok R ini. Sebenarnya ini juga ada ya cerita-cerita kayak gini di episode-episode sebelumnya yang season 4. Season 4 banyak tuh, ada yang di rumah neneknya, di rumah mertuanya. Iya, berhubungan dengan makhluk-makhluk halus kayak itu ya. Cuman kita juga nggak tahu ya detail aslinya. Kalau kejadian aslinya kayak gimana? Iya. Nggak habis pikir juga. Sebenarnya bisa jadi kayak ilusi. Betul. Kayak di dimensi lain gitu ya. Tapi kalau untuk melihat hantunya mungkin juga benar gitu. Iya. Kan kalau berhubungannya nggak bisa dibayangin juga ya. Gitu. Oh iya gitu. Bisa dibayangkan. Ya lu pikir aja coba sama hantu sama gimana. hantu kayak gimana nya. Iya, sama si. Oke. Nah. Untuk pada kalian para kawan kumis nih. Boleh. Dikirim aja cerita-cerita pengalaman mistis kalian. Boleh. Apapun lah ya, apapun mau pasti disensor lah pokoknya di Kudus Podcast. Mistisnya mau di rumah atau di rumah angker atau di rumah hantu atau di perjalanan atau kejadiannya sama seperti Kang Hasan ini. Boleh, enggak apa-apa. Kita pasti sensor. Pasti sensor ya. Asal dikirimin aja videonya. Nah, dan asal juga apa? Kirim donasi. Betul. Anggap aja itu uang tutup mulut. Uang tutup mulut bisa ya. Jadi untuk sensor itu. Wah, anjing goblok. Ya, enggak. Ya intinya untuk para kawan kumis jika kalian apa ya? Ingin mendukung support kita dengan cara lebih agar kita lebih kreatif lebih inovatif bisa langsung donasi aja ke Saweria. Ya bisa, itu ada linknya, nanti kita cantumin di deskripsi. Episode ini juga ada di deskripsi akun Spotify-nya, akun Instagram dan akun YouTube. Nah intinya itu ada. Kalian ikutin terus saja sosmed Kudus Podcast. Betul. Dan apa digital platform ya. Kudus Podcast. Kita juga ada di Sneak Video ya. Ada. Itu untuk video-video horor yang kita buat atau yang kita re-upload dari TikTok. Pokoknya bisa menghibur para penikmat horor. Gitu. Ini kembali di yang tadi sebelum ke terakhir. Kisah Kang Hasan, lu rap coba. Kejadian yang paling lu bikin bayangnya di sebelah mana tuh? Kebayangnya sih waktu biar lagi sayang-sayangnya. Kalau gua sih lebih ke tempat, lebih ke tempat. Terus karena dekat juga kan dari kita nih si gunung tersebut. Makanya kebayang sama gua tuh posisinya dengan tendanya seperti apa gitu. Iya. Ini yang gua tanya juga. Emang nggak ngedengar sama sekali, nggak ada yang notice sama sekali gitu ya si teman-temannya itu. Gitu ya. Coba Kang Hasan jawab aja di WA. Nanti kirim aja guys. Iya. Kita jadi menanyakannya lewat sini aja. Kan nggak enak ya jawab bro. Eta teh kumaha. Wah anjing. Oke, mungkin segitu aja lah ya. Iya. Karena masih terlalu berbincang sana sini. Betul. Kita akhiri saja. Di episode depan kita masih dengan keadaan yang sejahtera. Amin. Banyak uang, berbahagia, bisa terus menghibur kalian. Nah, sehat utama. Sehat paling utama, dan kalian juga diberikan rezeki yang sangat lancar. Amin. Bertubi-tubi lah gitu ya. Oke, mungkin segitu aja dari Kudus Podcast. Gua Andri undur diri dan partner gua Alda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.